Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, Bapak Hendri Hamzah dan jajarannya, yang semoga semuanya saja, pengurusnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau diberi seperti hari ini, seneng apa seneng? Seweneng gimana nih? Ini baru yang tampak di permukaan, Bu ya, Bapak ya. Ini materi yang bisa kita lihat lah. Ini sebentar lagi insya Allah datang tamu utusan Allah, tamu khusus bawa oleh-oleh jauh lebih banyak dan lebih baik lagi. Namanya Ramadan. Jadi Ramadan itu oleh Nabi digambarkan seperti tamu yang datang. Makanya ketika Ramadan datang itu Nabi berucap marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Seperti menyambut tamu. Karenanya tamu ini tamu yang membawa oleh-oleh banyak dan bagus-bagus. Ada ampunan dan pemaafan dari Allah yang luar biasa. Ada rahmat dan keberkahan dari Allah juga luar biasa. Ada jaminan-jaminan dari Allah yang juga sangat luar biasa. Makanya orang kampung saya dulu, Pak, Bu, saya nggak tahu di sini, kalau di kampung saya dulu itu kalau menjelang bulan Ramadan itu anak-anak kecil itu menyenandungkan sebuah syair. Dayo teko beberno kloso. Ada yang tahu itu nggak? Ya dulu nggih. Ya, yang tahu lagu itu pasti sudah tua. Ini ada yang belum disebut dari ibu-ibu MTI, ngapunten. Semoga semuanya saja dalam naungan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Ini Ibu BMT juga terlibat ini, Masya Allah, ngapunten. Jadi dayoe teko, tamunya Ramadan itu datang. Jadi Ramadan itu kedatangannya jangan ditunggu, Bu, tapi disambut dan dipersiapkan supaya kita dapat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tamunya datang, beberno kloso. Dulu orang kampung itu kalau ada tamu itu
di antara bentuk persiapannya gelar tikar dulu. Oh, kalau sekarang mungkin karpet lah, mungkin gelar tikar. Kita persiapkan tikar untuk kita lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, bil khusus selama bulan Ramadan. Klosoi bedah, ternyata tikernya robek, tambelen jadah. Jadah itu dari kata mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kadang kita menyambut bulan Ramadan, kekurangan kita masih banyak, Bu. Kekurangan kita masih banyak, Pak. Maka kita tambal dengan kesungguhan nanti di bulan Ramadan. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, jadah itu makanan yang terbuat dari ketan. Ketan itu maksudnya jangan deket-deket setan maksudnya. Mujahadah itu. Pun, pokoknya cuma terusan kiamba. Tapi intinya pertanyaannya sekarang, dengan apa kita menyambut bulan Ramadan, dengan apa ini? Karena nun sewu nggih, ini bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menjadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Mudah-mudahan dunia akhirat, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Karena ada orang itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunianya dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin insyaallah. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Semoga kita semua begitu. Amin insyaallah. Ada yang sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dunianya bahagia tapi akhiratnya sengsara. Nauzubillah min syarri dzalik. Ada yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia mungkin enggak terlalu bahagia, tapi di akhirat dia bahagia. Ini masih mending, ini masih bagus ini. Dan yang bahaya adalah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sudah dunianya sengsara, akhiratnya lebih sengsara. Yang terakhir ini naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang dunia sengsara, akhirat sengsara. Naudzubillah min syarri dzalik. Besar harapan kita dunia bahagia, akhirat bahagia. Nah, Ramadan ini kesempatan kita untuk mendapatkan semua itu. Karena di bulan Ramadan ini, Bu, Pak, keberkahan diobral enggak ukuran. Rahmat diobral enggak ukuran. Kelipatan pahala diobral enggak ukuran. Terus pokoknya diobral luar biasa, termasuk jaminan-jaminan dari jaminan selamat dari siksa neraka setiap hari dan setiap malamnya di bulan Ramadan. Makanya saya ulang sekali lagi, manfaatkan, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Pertanyaannya tadi, apa yang harus kita lakukan supaya amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini optimal dan maksimal serta mendapatkan aneka kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pasang niat dan tekad yang kuat dalam hati untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh bil khusus selama bulan Ramadan. Pasang niat, Bu, Pak, nggih, pasang niat dalam hati, tekad azam. Tekad dalam hati untuk meningkatkan amal ibadah, amal soleh selama bulan Ramadan terutama. Tapi jangan begini ya, baik hanya di bulan Ramadan tok. Golek Ramadan gak apik maning, jangan gitu nggih. Ramadan, di luar bulan Ramadan kita berusaha menjadi baik. Di dalam bulan Ramadan berusaha untuk jauh lebih baik lagi. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu, silakan, monggo. Lupa saya, monggo. Bapak-bapak juga monggo, tapi kalau sama saya boleh, silakan, monggo. Berdiri lompat-lompat juga boleh. Bebas nggih. Pokoknya selonjor. Monggo, Bu, selonjor boleh, masake Bu, monggo. Kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas nggih, monggo. Pun pasang tekad atau niat untuk meningkat lebih baik. Orang kalau sudah niat dalam hati untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh, paling tidak dengan niat itu kita sudah dapat pahala sekali utuh seperti sudah dikerjakan. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi orang itu kalau sudah punya niat tekad dalam hati,
Walaupun belum dikerjakan kebaikan itu, sudah diberi pahala sekali utuh seperti sudah dikerjakan. Dan itu berarti kalau kita sudah pasang niat dalam hati untuk beribadah dan beramal soleh dengan baik dan benar, dan meningkatkan ibadah dan amal soleh dengan baik dan benar, berarti kita telah mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya, karena pahala itu rahmat Allah. Dengan kata lain, kalau kita pasang niat, ancang-ancang niat dalam hati untuk meningkat ibadahnya di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasang niat dalam hati untuk meningkat. Apa yang mau ditingkatkan? Monggo, tadi kan ada beberapa yang mungkin belum bisa baca Al-Quran. Bismillah, Ramadan aku tak belajar baca Al-Quran. Mudah-mudahan aku nanti bisa terbebas dari buta huruf Al-Quran. Semoga amin insyaallah. Yang sudah lancar, diperlancar lagi untuk mempunyai target khatmul Quran. Kalau bisa, ditarget berapa bu? 1 juz? Lumayan lah. 2 juz? Juz jambu, juz apuket, napa juz? No? Lumayan lah, ditarget ya. Diupayakan. Ustaz, bacaan Quran saya paling belegu Ustaz. Megap-megap bacaannya, tidak apa-apa, tetap berpahala, pelan-pelan aja. Karena megap-megap saja pahalanya 2 bu nggih. Ba fataba tak domatu batu misalnya itu. Tidak apa-apa, tapi yang penting kita mau belajar, mau sungguh-sungguh. Dibangun niat Ramadan untuk lebih baik lagi. Bismillah, tarawih gak bolong, ngoten. Diniatkan. Misalnya nun sewu, dalam kenyataannya pas Ramadan kok nggak tercapai semua, nggak usah khawatir. Kita sudah dapat pahala seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Tapi niatnya yang tenanan nggih, jangan pura-pura. Allah Maha tahu siapa yang pura-pura dan siapa yang sungguh-sungguh dalam berniat. Pasang niat yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan amal ibadah kita. Semoga tadi selepas Ramadan kita mendapatkan banyak kebaikan, sehingga semoga kita termasuk yang bahagia tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakin doa, mohon sama Allah agar diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dengan baik dan benar serta maksimal dan optimal, sehingga kita mendapatkan sebaik-baiknya hasil lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, sebagai orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalam Islam itu ada konsep la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita mesti mohon pada Allah, minta kepada Allah supaya kita diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah, beri amal soleh dengan baik dan benar dan optimal, wabil khusus selama bulan Ramadan. Makanya ulama-ulama soleh, salafus soleh terdahulu bu, kalau masuk bulan Rajab biasanya doanya apa bu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu doanya diantaranya. Kalau udah menjelang Sya'ban begini, kalau udah Sya'ban begini, doanya Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadana. Nanti kalau sudah menjelang Ramadan lagi, kayak sekarang ini, doanya Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dengan selamat. Sampaikanlah Ramadan kepadaku dengan selamat. Dan terimalah amal ibadahku wabil khusus selama bulan Ramadan. Karena ada orang itu bu, sampai bulan Ramadan dia sakit. Kita semua semoga sehat walafiat, amin insyaallah. Sehat imannya, sehat ekonominya, sehat lahir batinnya, utang lunasnya. Lunas utangnya. Dibalik amin aja ibu ini. Allahu Akbar. Wes, singkat kata singkat cerita, doa minta sama Allah. Nah, saya biasanya bu doa kalau menjelang Ramadan ini, di antar doa saya itu apa? Bismillah, ya Allah kuat ibadah, kuat mujahadah,
kuat melek gak ngantuan gitu Bu. Jangan nanti Ramadan turu aja. Kalau ngantuk gimana ya nggak apa-apa tidur. Tapi maksudnya kita mohon pada Allah semoga diberi kekuatan untuk beribadah dan bermujahadah. Mohon pada Allah Bu nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga, bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah. Yang dengan bantuan kita itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah kepada Allah karena bantuan kita. Ustadz, kita ini nggak mampu Ustadz kecuali sedikit. Ya nggak usah banyak-banyak kalau memang nggak mampu banyak. Kalau memang mampu banyak, ya alhamdulillah. Nggak mampu banyak, nggak usah banyak-banyak. Kalau memang kita tidak punya uang yang gagah, kasih tahu yang uangnya gagah. Beritahu ini Pak, ada musola butuh bantuan, ini ada masjid butuh bantuan, ini ada acara buka puasa bersama anak-anak yang tidak mampu, ini butuh bantuan. Sampaikan aja. Kita yang memberitahu, kita akan dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Hadisnya Sahih Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang diberitahu itu akan mengerjakan apa yang kita beritahukan. Itu kita yang beritahu akan dapat pahala yang sama dengan yang kita beritahu itu. Ibu, kita ini kelihatan saja Pak bantu orang lain, tapi tanpa kita sadari kita sedang mengundang bantuan Allah untuk kita. Ibu-ibu hari ini dibantu senang apa senang? Sekarang ini loh, acara ini senang apa senang? Kalau senang dibantu, nanti juga senang membantu nggih. Kalau kita senang membantu, kita juga akan dibantu oleh Allah. Ya tentu semampu kita aja. Minimal bantu dengan doa lah, ngoten nggih. Maka doakan orang Kemang Pratama 3 ini diberkahi semuanya oleh Allah. Amin. Jadi kita ini kelihatan saja membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari bantuan itu kembali pada diri kita sendiri. Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, beliau mengatakan, ini beliau menukil perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitab Tambiul Ghafilin. Apa kata Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah? Beliau mengatakan, ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi, li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Jadi walaupun kita nun sewu nggih seneng dibantu, tapi jangan lupa seneng membantu. Kalau kita membantu tanpa kita sadari, kita juga akan dibantu oleh Allah. Hadisnya Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Maka di bulan Ramadan nanti kita bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, agar kita dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang kita bantu ibadahnya itu. Contoh apa Ustadz? Bayar listrik masjid, bayar listrik musola. Oh mahal Ustadz, mahal kalau sendiri. Kalau masuk kota amal, insya Allah mudah. Kan masuk kota amal, kan ada kota amal, kita tinggal masukkan. Sekian banyak orang beribadah di masjid itu merasa nyaman karena kita bayar listriknya, maka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang beribadah di masjid itu karena kita yang bayar listriknya. Caranya lagi gimana Ustadz? Ibu tahu muadzin? Itu kalau adzan, muadzin itu dia dapat pahala dalam fikih sunnah sebanyak orang yang sholat karena mendengar adzan dia. Bayangkan Bu, kalau yang adzan itu kuat adzan karena kita yang ngasih makan sahur dan bukanya, maka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan dia yang kita beri makan sahur itu, yaitu muadzin tadi itu.
belum imam sholatnya, belum merbot masjidnya kalau kita bantu. Kalau sendiri mungkin berat, kalau bareng-bareng mboten toh. Biasanya kalau di kampung, di RT itu Pak RT biasanya mengkoordinir, ayo bantuan ini siapa nanti yang mau gitu bareng-bareng nggih. Patungan bareng-bareng. Nah, itu insyaallah. Jadi di samping kita ini ya senang dibantu, kita juga harus senang apa? Membantu. Biar kita ini mendapat kebaikan yang banyak. Nah, ini orang Kemang Pratama 3 ini insyaallah dapat kebaikan yang banyak karena bantu Bapak Ibu sekalian. Yang insyaallah ini untuk kebaikan khusus selama bulan Ramadan. Apalagi ditambah ada program-program tadi, termasuk diantaranya program untuk baca Al-Quran apa-apa tadi itu, ya dan macam-macam lah. Program kebaikan yang ada di sini diikuti, insyaallah mudah-mudahan mendukung aneka kebaikan pada ibu-ibu dan pada pengurus yang ada di sini. Yang terakhir, jangan lupa ditata niat selama bulan Ramadan ibadahnya karena Allah. Ibu-ibu, kira-kira bapak-bapak senang nggak datangnya bulan Ramadan nih? Senangnya kenapa? Apa? Pesanan nastar banyak gitu? Pesanan kastengel banyak gitu? Kenapa Bu senangnya Bu? Kita puasa, kita ibadah, kesempatan dapat ampunan Allah, dapat pemaafan dari Allah, dapat keberkahan dari Allah. Insya Allah ada pengabulan doa, nggih. Seneng itu. Tidak apa-apa Bu, seneng pesanan nastar banyak nggak apa-apa, pesanan kastengel banyak nggak apa-apa, pesanan jahitan baju banyak juga nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan melalaikan kita dari Allah. Karena mencari nafkah untuk keluarga itu juga ibadah, atau dengan kata lain itu termasuk fisabilillah, termasuk kebaikan yang Allah ridhoi. Karena kadang bulan Ramadan ada orang yang nyinyir Bu, itu Ramadan masih jualan aja, itu Ramadan masih dagang aja, itu Ramadan masih kerja aja. Loh, kerja mencari nafkah untuk keluarga itu dalam hadis At-Tabarani itu fisabilillah. Itu Nabi yang bersabda Bu, orang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu fisabilillah. Nah, tata niat karena Allah, jangan karena ingin berat badan turun. Ngoten nggih, enggak usah niat diet. Itu bonus saja. Niat ibadah karena Allah. Sudah turun berat badan saya Ustaz, ya wis alhamdulillah. Nah, terus usahakan pakai ilmu, belajar. Alhamdulillah insyaallah kalau kita mau belajar, diharapkan puasa kita benar, ibadah kita benar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara sunnah Nabi Bu? Kalau puasa itu jangan cuman puasa dari hal yang dapat membatalkan puasa, tapi yang dapat merusak pahala puasa. Seperti apa misalnya? Melihat dengan syahwat, mendengarkan yang nggak jelas itu, termasuk ngomong yang nggak benar. Jangan ngegosip, digosok makin sip. Jangan menggibah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Selama bulan Ramadan dijaga pandangan, dijaga pendengaran, dijaga lisan dan perbuatan. Harapannya nanti keterusan kita biasa menjaga diri dari hal-hal yang nggak benar. Karena kalau itu dibiarkan Bu, takutnya nggak dapat pahala puasanya. Kalau terjadi segera tobat minta ampun kepada Allah, insya Allah tetap dapat pahala. Asal segera tobat minta ampun kepada Allah. Pernah ada orang Bu, pagi-pagi SMS saya dulu, masih zaman SMS. Ustadz, tadi pagi saya ngerasani Ustadz. Ngerasani itu apa? Ngomongin kejelekan orang. Kira-kira pahala puasa saya diterima apa enggak Ustadz? Saya jawab, enggak, saya bilang gitu. Berarti pahala saya habis Ustadz? Iya, habis pahalanya, saya bilang gitu. Kalau gitu saya enggak usah puasa kali Ustadz ya. Saya jawab, Ibu masih hidup apa sudah mati? Saya bilang gitu. Masih hidup Ustaz. Ya udah tobat minta ampun pada Allah. Emang kalau tobat pahalanya balik Ustaz? Tidak mau rugi dia Bu. Saya bilang balik Bu insya Allah. Masa? Ibu manggil saya Ustaz bilang masa saya. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Jadi nanti Ramadan apa Bu? Lisan dijaga. Kalau mau ngomelin suami tahan dulu. Mau ngomongin tetangga tahan dulu. Tahan. Pokoknya jangan sampai kita lost doll, jangan sampai. Harus ditahan karena inti puasa itu menahan diri, Bu. Bapak-bapak juga sama, diusahakan kalau kepada istri jangan mudah Bu? Ngamuk Pak nggih. Sama istri jangan mudah marah. Bukan tidak boleh marah tapi jangan marah-marah gitu maksudnya. Ditahan. Pandangan matanya juga ditahan. Ibu-ibu kalau siang hari bulan Ramadan tidur sama suami boleh nggak? Ini hati-hati. Bukan tidak boleh Bu, tergantung siapa yang tidur. Kalau yang tidur masih muda, pengantin baru apalagi siang hari nggak boleh tidur sama suami, takut terjadi hal-hal yang diinginkan nanti. Tapi kalau sudah wattnya tinggal 5 watt atau 1 watt, insya Allah tidak apa-apa. Yang saya maksud kalau yang masih muda-muda, kalau depan suami habis mandi jangan cuman kembenan tok, apa maneng muda blejet. Walaupun suami sendiri di bulan Ramadan siang-siang. Kenapa? Karena suami harus menjaga pandangan. Ngoten. Terus kemudian kuping juga dibatasi. Mosok Ramadan nontone inset pagi. Mosok Ramadan nontone apa Bu? Silet. Mosok Ramadan nontonnya status selebriti. Yes. Dimareni nggih. Ya, diganti dengan melihat yang baik-baik yang Allah ridhoi, pengajian, simaan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini nampaknya sudah mulai persiapan. Sebelum saya tutup ada mau nanya dulu mungkin Bu, monggo silakan. Bapak tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Barangkali ada yang mau nanya barangkali. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Barangkali ada. Oh jelas semua ini ya? Atau tidak jelas semua? Pokoknya yang mau saya pesankan, ini Ramadan kesempatan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadikan sebagai pemicu awal atau sebagai pemacu dan pemicu dasar kita untuk menjadi pribadi yang bahagia dunia akhirat. Jangan sampai dunia sengsara, akhirat sengsara. Nauzubillah nggih. Jangan sampai kemudian kita ini dunia sengsara, akhirat sengsara. Harapannya dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Setidak-tidaknya kalau memang dunianya kurang bahagia, paling tidak akhiratnya semoga bahagia. Doanya apa tadi Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah bahagiakan dunia akhirat kita semua. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Karena pintu sudah dibuka lebar-lebar. Persiapan betul saya gerusa-gerusung guys. Nanti diatur oleh panitia. Saya kira kalau sudah tidak ada cukup sekian guys. Kita doa dulu, kata panitia tadi suruh doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, kami berkumpul di sini dalam rangka kegiatan aksi sosial dari warga Kemang Pratama 3. Ya Allah, terimalah amal baik warga Kemang Pratama 3 dan sekitarnya. Ya Allah, terimalah amal baik DKS segenap pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya. Allahumma ya Allah, terimalah semua kebaikan warga Kemang Pratama 3 dan sekitarnya ini menjadi asbab kemuliaan mereka semua dunia akhirat, khususnya mereka semua dunia akhirat, kebahagiaan mereka semua dunia akhirat. Dan untuk kita semua, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, semoga Allah ya Allah limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadan dengan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, sampaikan Ramadan kepada kami dengan selamat, dengan kondusif untuk beribadah dan mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, wabil khusus selama Ramadan, hingga kami semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diingat-ingat, ditata niat meningkatkan ibadah selama bulan Ramadan nggih. Ingat-ingat, banyakin doa mohon pertolongan Allah. Ingat-ingat juga banyak bantu orang supaya kita dibantu juga oleh Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian kita bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga